Jamu. Saya ke ruangan Ibu Mila dulu ya. Mila mana? Ya, selamat siang Ibu. Ibu, sesuai rencana kami akan mengajarkan Ibu untuk melakukan perawatan tali pusar. Namun kita akan memandikan terlebih dahulu ya, karena ini anak pertama. Tadi Ibu menyampaikan bagaimana caranya memandikan bayi. Nah, sekarang kami akan memandikan bayi Ibu di ruangan. Ibu bisa ikut kami. Setelah itu Ibu bisa melihat bagaimana caranya memandikan bayi di rumah dan bagaimana cara merawat tali pusar. Ya. Ayo Bu, kita ke ruangan. Setelah di ruangan, Ibu, saya sudah mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan. Ini air hangat Bu, nanti kita ukur dulu suhunya. Jika di rumah Ibu tidak punya pengukur suhu untuk air, Ibu bisa meraba saja apakah air ini terlalu panas atau terlalu dingin. Jika dingin bisa Ibu tambahkan ya. Seperti itu jika terlalu panas. Ada 2 washcloth. Ini digunakan satu untuk membilas Bu, yang satu lagi untuk memberikan sabun ke tubuh anak. Nah, untuk perawatan tali pusar kita menyediakan ini berisikan air panas Bu. Nanti ini air panas akan diberikan kasa pada saat melakukan perawatan tali pusar. Nah, ini kami akan bekali juga dari rumah sakit ya Bu ya, untuk kasanya. Kasa untuk perawatan tali pusar. Setelah itu kita juga menyediakan kapas untuk membersihkan bagian genitalia adik. Seperti itu. Nah, ini juga ada peralatan seperti cotton bud Ibu. Ini untuk bagian hidung, telinga, juga bisa digunakan untuk bagian lipatan-lipatan tangan dan kaki. Ya. Apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ya, paham semuanya ya. Nah, jika di rumah sakit kami menggunakan sarung tangan pada saat memandikan bayi. Teman-teman, kita menggunakan sarung tangan ya pada saat menggunakan bayi untuk mencegah kontaminasi ketika ada cairan tubuh pasien yang keluar. Seperti itu. Ini sarung tangannya sudah disiapkan. Nah, di rumah sakit juga biasanya ada bengkok pada saat melakukan perawatan tali pusar. Mungkin juga ketika itu juga ada set GV ganti perban yang bisa kita gunakan untuk perawatan tali pusar. Jika tidak ada ya kita gunakan apa yang ada saja. Seperti itu. Nah, Ibu, ini jangan di lantai. Ibu, saya jelaskan sedikit prosedurnya ya, Ibu Mila. Nanti saya akan membuka bagian kepala terlebih dahulu. Bagian kepala. Setelah bagian kepala, saya akan membersihkan area di bagian kepala. Nanti rambut ya, akan kita keramas, kita bersihkan bagian rambutnya. Setelah itu kita lanjut ke bagian area wajah, mata, hidung dan mulut serta telinga. Setelah itu semua selesai, kita menuju ke area genitalia. Di area genitalia kita akan menggunakan kapas cebok yang sudah saya siapkan. Kita celupkan saja ke air, kita keringkan, lalu kita bersihkan area genitalia. Setelah itu baru kita membuka baju anak. Ini adalah untuk mencegah kedinginan pada anak atau hipotermi pada anak. Jadi tidak dibuka semua baju dulu nih, kita buka semua baju, lalu kita bersihkan bagian kepala, lalu kita cebok, tidak. Tapi kita secara perlahan Bu, ya. Bagian kepala dulu, setelah itu bagian genitalia kita tutup lagi dengan apa namanya ini? Oh ya, bedong, dengan bedong. Setelah itu terakhir baru bagian badan dan juga punggung baru kita masukkan ke dalam air. Untuk area pusar tidak usah dibasuh, tidak usah diberikan sabun juga, biarkan saja, cukup area sekitarnya saja kita lap dengan washcloth, kita sabuni, kita lap dengan washcloth. Setelah itu baru kita ke air, kita celupkan ke dalam air. Nah, seperti itu ya Bu. Saya mulai ya Bu ya. Oke, saya cuci tangan dulu. Saya gunakan sarung tangan. Satu. Dulu adik kita mandi ya, agar adik
adik bersih, terhindar dari kuman dan wangi ya. Dan ibu, tujuan mandi ini adalah untuk mencegah adanya infeksi juga ya pada saat tali pusatnya belum puput ya bu ya. Nah, ini ya lupa nggak pakaiin baju. Nggak boleh pakai baju ya. Nah, kita cek suhu anak terlebih dahulu. Gimana teman-teman posisi termometer pada saat teman-teman cek suhu bayi? Ini? Ya, enggak ya? Ini adalah posisi untuk anak yang lebih besar atau dewasa. Posisinya tangan diluruskan seperti ini. Karena anak-anak akan menolak ya pada saat ada benda asing yang ada di tubuhnya. Jadi seperti ini diluruskan. Kita bisa membantu mengapit. Anak-anak kan nggak bisa mengapit sendiri ya. Seperti ini ya. Oke, normal ya, tidak ada sesak, tidak ada demam. Anak dalam posisi normal, saya akan memandikannya. Ibu bisa menggunakan sabun bayi dengan pH normal ya bu. Oke. Untuk area wajah tidak usah disabun ya teman-teman. Ya, setelah disabun, ini sabunnya kita bilas. Terserah mau bilas 2 kali atau 3 kali, pokoknya sampai bersih aja. Oke, setelah dibilas sabun selesai, kita akan membersihkan area mata dengan menggunakan kapas. Ini anggap ya, ini kapasnya juga buat cebok nanti, juga buat ini air DTT ya, air DTT. Lalu untuk membersihkan mata pakai air ini aja. Nah, prinsip memandikan pasien dari yang bersih atau dari yang kotor? Dari yang bersih, kotor. Bersih. Nih, misalnya area ketiak nih untuk pasien dewasa. Kita memandikannya, membersihkannya mulai dari posisi yang mana? Bersih. Yang kotor atau yang bersih? Bersih. Bersih. Iya. Yang kotor? Bersih. Yang bersih ya. Jadi kita bisa lap semuanya dengan baik sehingga kotoran tidak menyebar ke area yang bersih. Iya. Nah, gitu ya prinsipnya. Begitu juga dengan untuk area mata. Area mata yang bersih di bagian mana? Ujung ya. Nah, kita bersihkan area ujung. Hap. Nah, Gimana bu? bagian ujung. Oh. Nah, biasanya akan kena bagian hidung. Karena emang kecil ya, soalnya anak-anak. Setelah itu celupin air lagi bagian mata kiri. Seperti ini ya. Nah, belah sini juga seperti itu. Bawahnya doang kalau orang kering. Bagian hidung dapat kita gunakan cotton bud. Jangan sampai dicolok ke hidungnya. Bersihkan saja yang area luar. Kiri kanan beda ya. Oke. Lagi untuk area telinga, bersihkan area luar juga, daun telinga, belakangnya, area luar, daun telinga, belakang daun telinga. Selesai.
kita kasih air saja, tidak usah menggunakan sabun. Dek, bersihkan dulu ya wajahnya. Agar ya dek ya. Oke, selesai untuk bagian kepala. Setelah itu kita menuju ke bagian genitalia. Kapasnya sudah ini ya, kapasnya sudah saya siapkan. Saya iniin ke air. Saya akan buka popoknya. Biasanya popoknya ini berisi ini ya, berisi pipis atau BAK. Atau ketika BAB memang kita harus bersihkan dulu. Ketika tidak BAB tetap kita bersihkan area genitalianya. Oke, ini kapasnya sudah saya cukupkan air hangat tadi ya. Oke, labia mayor, labia minor untuk perempuan. Bagian tengah juga. Laki-laki juga seperti itu ya, semua bagian dibersihkan. Maaf ya dek ya. Bagian ini juga. Oke. Minor dulu gak sih? Iya kan mayor keluar. Terus ganti kan, terus minor. Terus ini postulum sampai terus. Sudah. Setelah selesai, lalu kita menuju area tangan, badan dan juga punggung. Karena luas permukaan tubuh anak ini kecil ya, jadi tidak usah di tangan dulu, lalu badan, tidak ya. Beda dengan dewasa. Pada saat dewasa memang kita bersihkan tangan dulu baru bagian badan, karena memang besar luas permukaannya. Oke, kita lempar dulu, isi air dulu, lalu itu kita sabuni. Ya. Sedikit deh ya, sabun. Setelah itu baru kita bilas. Ini masih terbungkus kasa ya ininya. Apa? Yang pusatnya. Kita lagi. Oke. Setelah itu kita gendong anak. Jadi kita ke air ya. Bagian punggung, bagian kepala ini ditopang. Saya nggak enak posisinya. Nih, mengangkatnya seperti ini nanti ya. Nih. Nah, kita bersihkan area ini. Bersihkan. Oke, setelah itu saya belum mempersiapkan anduk. Bantuin dong, anduknya taruh di sini. Anduk sudah saya siapkan di sini. Anduk. Nah, seperti ini. Oke, sudah mandi adiknya. Dingin. Oke, kita bisa selimuti dulu dengan handuk. Setelah itu kita lakukan perawatan tali pusar. Nah, apa yang kita lakukan untuk perawatan tali pusar? Kita siapkan kasa. Saya ambil 2 kasa saja ya. 1 kasa untuk ini, untuk bungkus tali pusarnya. 1 kasa untuk membersihkan tali pusar. Saya amati dulu tidak ada tanda-tanda infeksi ya Bu ya. Tali pusarnya bagus, mudah-mudahan 1 pekan bisa puput.
Jadi cara membersihkannya mulai dari pangkal ini kita bersihkan sampai ke ujung. Setelah itu ambil lagi kasanya dari pangkal ini sampai ke ujung, tidak usah ditarik ya. Ada bisa 4 ini. Tali pusat itu sebetulnya berbentuk seperti ini, bulat ya. Jadi kita bisa bersihkannya seperti ini. Atau di dua sisi ketika kasanya tidak muat. Seperti itu. Nah, setelah dibersihkan dari pangkal hingga ujung, kita bungkus kembali. Bungkusnya gimana, Bu? Ya, bentuk segitiga. Kasanya dibentuk segitiga. Tekan tali pusatnya di sini. Kita bungkus. Setelah itu diikat. Seperti itu. Nih. Terus Terus si Tata terang diikat deh. Oh iya. Sudah gini doang. Udah taliin lagi apa enggak? Udah. Takut copot. Tinggal. setelah selesai, pastikan kita membuka sarung tangan. Tangan, cuci tangan lagi ya. Cuci tangan lagi, baru kita pakaikan pakaian si anak. Adik pakai baju dulu ya. Tetap komunikasi dengan anak ya. Oh, tadi saya ada kelupaan karena kita nggak ada baby oil. Teman-teman, jika ada baby oil, bagian lipatan ini bisa dengan menggunakan cotton bud dan baby oil untuk membersihkannya sebelum dimandikan ke air. Ya. Pada saat mau memakaikan pakaian, bisa juga diberikan minyak telon. Tapi jangan pernah diberikan bedak karena akan mengganggu pernafasan anak. Udah pernah belum belajar bedok? Pernah nggak? Bu Mila, anaknya sudah mandi nih, Bu. Udah segar ya, Bu ya? Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Selesai? Apakah ada pertanyaan? Ibu mau tanya ya? Jadi saya pernah meresum artikel jadi tentang membersihkan tali pusatnya dengan air susu ibu. Nah, jadi kalau